Kembali di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat yang setia akan menemani pemirsa semua sekalian di rumah selama 30 hari full di bulan Ramadan di santap sahur. Nah, tema kita hari ini adalah bahayanya berilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, jadi Ustadz Abdul Somad tadi menyampaikan bahwa kalau kita tidak berilmu, kalau kita berilmu tapi kita tidak mengamalkannya itu berarti memang bahaya, sangat bahaya gitu ya. Murka Allah. Murka Allah. Nah itu tapi bahayanya bagaimana tuh Ustaz untuk orang yang tidak mengamalkan tersebut? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang dijatuhkan dari atas ke dasar neraka, lalu kemudian ususnya pecah terburai, lalu setelah usus pecah terburai itu dia masih lagi berkeliling untuk seperti seekor keledai yang dibebani untuk membawa batu. Ini ada batu di tengah, lalu batu ini dibawa berkeliling oleh keledai supaya batu ini terus bergerak untuk menggiling gandum. Dengan beban yang begitu, dengan penuh penderitaan di dalam neraka jahanam, seperti seekor keledai yang membawa batu untuk membuat berputarnya gilingan gandum dengan usus terburai. Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa ini Jibril? Inilah orang berilmu, mengajak orang beramal tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Hadis ini jarang disampaikan oleh Ustadz karena itu cerita tentang Ustadz. Aduh, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Doakan supaya ana dengan guru kita selamat dari Amin ya rabbal alamin. Supaya tetap mengamalkan ilmu. Wah, ngeri sekali itu. Sampai habis kata-kata saya tuh itu ya Allah. Ya pemirsa semua sekalian di rumah kita doakan agar ustadz-ustadz kita semua paksakan diri. Ya bisa. Jamaah mari kita tahajud. Ustadz tahajud enggak? Hai Abdul Somad, paksakan dirimu. Apa kamu mau jadi keledai yang menggiling dengan usus terburai? Mari kita duha, sempat-sempatkan duha. Mari kita banyak bersolawat, sempat-sempatkan solawat. Marilah kita bersilaturahim, tapi tidak mau bersilaturahim. Jadi ketika Al-Fakir Abdul Somad dengan segala keterbatasan tidak mengamalkan yang disampaikan, dia nendang ke dalam. Hari sedekah jamaah, enti aja nggak mau sedekah. Jadi mudah-mudahan kita sampai akhir hayat selamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah, Ustadz, kan ini kita sudah tahu bahayanya. Nah, tapi kan berarti untuk menjawab pertanyaan yang tadi yang kalau begitu lebih baik kami tidak berilmu aja lah daripada kena hukuman tersebut gitu. Nah, itu bagaimana kewajiban kita sebagai manusia dalam menuntut ilmu? Mungkin Ustaz Amir Faisal bisa menjawab, Ustaz. Fadhal, Guru. Izin, Ustaz. Barakallah. Ya. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bahasa Arab ini bahasa yang indah sekali. Kata ilmu dari 3 huruf. Alimah, ain, lam, mim. Ini kalau dibolak-balik identik semua. Ain, lam, mim. Alimah, ilmu. Dibalik lagi ain, mim, lam, amilah, amal. Terus dibalik lagi lam, mim, ain, lama'ah, berkilau. Jadi ilmu tanpa amal gelap. Tapi ilmu dengan amal bercahaya. Subhanallah. Saudaraku rahimakumullah, ini dia rahasia indahnya bahasa Arab. Maka setiap ilmu harus diamalkan. Dan kalau seseorang beramal berdasarkan ilmu, pasti dia berkilau, pasti bercahaya. Tapi amal tanpa ilmu bisa menyesatkan, dia sesat dan menyesatkan. Nah, oleh karena itu yang Allah pertama kali turunkan dari Al-Quran kepada Rasulullah SAW, perintah Iqra. Allah ingin hambanya beramal berdasarkan ilmu. Benar kita semangat beramal. Ada orang berteriak, ayo kita beramal, beramal. Tapi dia tidak mau belajar ilmunya. Akhirnya yang diamalkan salah. Ada orang semangat berdakwah, tapi karena berdakwahnya tanpa ilmu, akhirnya yang dia dakwahkan justru menyebabkan kemudaratan. Umat menjadi berpecah belah. Seharusnya umat bersatu, berpecah belah. Kenapa?
Karena dia hanya semangat dakwah tanpa ilmu. Ini sejak awal Allah sudah pastikan bahwa iqra dulu. Harus beriqra dulu. Karena itu urutan kedua dalam turunnya Al-Quran setelah 5 ayat pertama surah Al-Alaq, Allah turunkan surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Perhatikan di sini, kenapa Allah turunkan Al-Qalam? Karena dari pena ini adalah terjadi sebuah peradaban. Hari ini kita bisa baca Quran karena Al-Quran ada yang menulis pakai pena dahulu. Hari ini kita bisa baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari karena para pendahulu kita menulis. Akhirnya ilmu berkembang dan menjadi sebuah peradaban sekarang. Sampai kita punya teknologi, itu semua warisan dari ilmu yang ditulis oleh para pendahulu kita. Namun urutan ketiga dari Quran yang Allah turunkan, perintah amal. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil, surat amal. Kita mengisi diri dengan salat malam, kita khusyuk, kita merasa indah, air mata menetes dalam sujud kita. Kita hanya bersama Allah, tidak ada orang yang tahu. Hati kita bersih karena kita hanya ingin diketahui Allah SWT. Itulah pendidikan dari Allah. Urutan yang keempat dari turunnya Quran, baru perintah berdakwah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Qum fa'anzir, berilah kamu, berdakwahlah kamu. Subhanallah. Perhatikan barakallahu. Inilah urutan turunnya Quran di awal-awal. Bahwa Quran ini diturunkan untuk setelah kita berilmu, beramal. Dan amal ada dua. Ada amal yang mengisi diri, pembekalan, yaitu qiyamul lail. Dan ada amal yang bermanfaat bagi orang lain. Inilah yang kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya Allah, luar biasa. Jadi kita yang rugi sendiri kalau kita nggak mau baca. Aduh, istiqomah nafsi bitaqwallah. Ya, pemirsa, indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Jangan kemana-mana, kita akan bahas yang lebih menarik lagi setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali.